Banyuwangi dihantui oleh sebuah tragedi. Setiap menjelang maghrib melukai kemudian hingga meninggal. Dieksekusi dengan cara dibacok ataupun dipatahkan lehernya. Kemudian terjadi pembunuhan di sana, pembunuhan ramai-ramai. Kemudian bisa mengidentifikasi bahwa itu datang dari kelompok yang terorganisir dan terlatih. Karena memang sekuens peristiwanya itu sangat rapi begitu dan tertata. Orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet dibantai massa. Catatan Komnas HAM, korban meninggal dunia mencapai 194 orang. In Indonesia, rioting continues as the new government tries to pull its country out of economic ruin. Tragedi Dukun Santet 1998. Kelompok-kelompok main hakim sendiri mulai terbentuk dan mereka menyerang orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Ketika Indonesia tengah terpuruk dalam krisis ekonomi dan gejolak politik pasca lengsernya Presiden Soeharto, Banyuwangi, Jawa Timur menjadi panggung salah satu tragedi paling kelam. Awal Februari, isu dukun santet membakar ketakutan di hati warga. Di Kaligondo, seorang warga biasa bernama Sumarno Ade menjadi korban pertama. Dibantai massa atas tuduhan tanpa bukti. Kekerasan menyebar bagai api. Pada 6 Februari, Bupati Purnomo Sidik memerintahkan pendataan dukun dan paranormal untuk perlindungan. Namun, daftar itu bocor dan berubah menjadi vonis maut. Sepanjang Juli hingga September, kelompok misterius berjubah hitam, dijuluki ninja, menteror desa-desa. Listrik dipadamkan, rumah ditandai silang, dan pembantaian keji pun terjadi. Tak hanya dukun, guru ngaji, kiai, hingga tokoh masyarakat menjadi sasaran. Tak hanya itu, terjadi adu domba di kalangan masyarakat yang memicu perang ilmu hitam, intrik politik, sampai pemenggalan kepala digantung di pohon. Itu semua menjadi catatan kelam atas tragedi ini. Oktober 1998, polisi mencatat 85 jiwa melayang. Sementara Komnas HAM menyebut 309 korban tewas, sebagian besar di Banyuwangi. Siapa dalangnya? Apa motifnya? Hingga kini, pertanyaan itu terus menggantung, meninggalkan luka dan stigma Banyuwangi sebagai kota santet. Setelah membaca thread lemah santet Banyuwangi dari Zero Point di X atau di Twitter, kami mencoba menyusuri jejak dari kisah tragedi pembantaian dukun santet yang terkubur dan seolah sengaja dilupakan. Saya pernah mengalami langsung tragedi ninja. Korbannya sendiri itu bapak saya langsung. Saya lihat pakaian hitam itu lewat di jendela cepat. Dan tiba-tiba mas, lampu mati. Saya makin takut hingga akhirnya lampu pun nyala. Saya buka pintu,
Dan ternyata Mas, rumah saya sudah ditandai. Waktu itu silang merah tandanya. Selamat datang di Banyuwangi yang image-nya bahwa Banyuwangi itu kota santet. Jika kita flashback ke tahun 1998, Banyuwangi ini adalah sebuah kabupaten yang sangat mencekam karena pada saat itu Banyuwangi dihantui oleh sebuah tragedi. Bahkan tragedi ini secara nasional sudah diketahui, bahkan dunia pun mengetahui ada sebuah kejadian luar biasa, yaitu terkait pembunuhan dukun santet. Padahal pada masa itu saya kira kami sebagai warga Banyuwangi itu sangat terganggu kenyamanannya. Karena apa? Pada saat itu sore menjelang maghrib kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang mengerikan, mencekam. Kemudian kita harus semalam suntuk berjaga. Kita tidak tahu apakah yang terjadi dengan besok, karena pada saat itu sebuah peristiwa yang luar biasa itu terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Di beberapa daerah, di beberapa desa itu ada sebuah pembunuhan, ada sebuah tragedi atau sebuah huru-hara yang di situ kami sebagai warga Banyuwangi sendiri sebenarnya tidak tahu apa itu. Terkait dengan peristiwa yang pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998, yaitu di Banyuwangi pernah terjadi sebuah peristiwa ninja, dan itu sampai hari ini itu betul-betul masih diingat dengan baik oleh masyarakat secara umum, karena di peristiwa itu hampir semua masyarakat yang ada di Banyuwangi itu terlibat dalam pengamanan di lingkungan masing-masing, karena memang ini bersifat masif dan itu terjadi di banyak daerah, bukan hanya di wilayah utara tapi hingga juga di wilayah selatan menyeluruh di Banyuwangi. Termasuk di tempat saya pada saat itu setiap menjelang maghrib, nah itu ada penjagaan, dan di setiap perempatan atau akses untuk masuk ke lokasi itu pasti dijaga, dan itu semalam suntuk. Kami berkelompok, tidak berani kami bersendiri. Karena apa? Di situ yang melaksanakan kekisruhan atau melaksanakan eksekusi itu adalah orang-orang terlatih pada saat itu. Banyuwangi mengalami kejadian yang di situ sangat-sangat mengerikan. Bukan hanya menyasar ke dukun santet, tapi menyasar ke guru ngaji, kiai, pesantren, dan lain-lain. Dan itu lebih mengerikan lagi ketika yang diambil itu pengasuh pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Isunya sudah campur baur antara isu pembunuhan dukun santet dengan isu pembunuhan kiai, menjadi satu isu yang
saling beredar di masyarakat yang membuat masyarakat saat itu keruh. Dari sekian banyak cerita yang beredar bahwa yang menjadi korban itu orang yang dituduh katakan dukun santet. Nah, padahal dalam aktivitas kesehariannya itu adalah guru-guru ngaji maupun kiai, maka kemudian guru-guru ngaji atau kiai-kiai yang ada di sekitar masing-masing itu dijaga oleh masyarakatnya masing-masing. Besar tanda tanya bahwa ini pelakunya itu adalah siapa. Pembunuhan ini bergeser yang tadinya pembunuhan dukun santet, kemudian ada juga isu yang lain yaitu munculnya ninja. Saya berkali-kali ngasih tahu bapak saya untuk jaga diri. Pak. Makasih ya. Pak. Besok-besok. Sholatnya di rumah aja ya, Pak. Kenapa? Takut kenapa-napa, Pak. Lagi banyak ninja loh, Pak. Kemarin aja, kampung sebelah, ada guru ngaji, Pak. Mayatnya digantung sama massa, Pak. Wis. Wedi ambek ninja. Nek kon arep wedi. Takut. Kalau sama Gusti Allah, Le. Tapi kan, Pak, Bapak lihat sendiri, Pak, di depan ada tanda loh, Pak. Wis. Tenang no awakmu. Kalau bapak di rumah, sapa sing azan nang masjid? Pak, awakmu. Aku ikut cuma punya Bapak, Pak. Ini menyebabkan keresahan saat itu. Korbannya yang ikut terbunuh itu adalah ya kegiatan sehari-harinya beliau bahkan ngajar ngaji di sebuah surau. Tiba-tiba malam hari sekitar jam 9 atau jam 10 malam itu rumahnya didodok oleh seseorang. Tanpa tanya dari mana dan bagaimana, mau perlu apa, langsung diseret keluar. Kemudian terjadi pembunuhan di sana. Ada sebuah kepanikan, kami berjaga, kami bersatu padu menjaga lingkungan untuk tetap aman. Karena di wilayah lain, di wilayah-wilayah daerah kami itu sudah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang disinyalir mereka itu dukun santet. Padahal pada saat itu ada orang gila yang berkeliaran di wilayah kami dan kemudian ada hal-hal yang aneh di wilayah kami. Tiba-tiba di depan rumah ada tanda silang yang itu boleh dibilang dimaknai bahwa di situ ada target. Itu yang pertama. Yang kemudian biasanya itu ada lampu yang padam di sebuah tempat atau di lingkungan itu. Bukan pemadaman listrik secara umum, tetapi meteran listrik tiba-tiba mati. Dan di sana ada keributan-keributan. Yang akan kemudian terjadi sebuah aksi pembunuhan. Pak, kenapa nih, Pak? Pak. Ambil lilin. Jangan jauh-jauh dari bapak. Itu kami sudah mencurigai bahwa ini nanti malam pasti ada operasi di sini dan benar gitu loh. Pasti ada pergerakan. Maksudnya adalah memicu gerakan massa yang besar. Masyarakat di sini ini menjadi saling tuduh-menuduh dan membuat keresahan yang luar biasa. Itu seperti berpola seperti itu. Makanya di peristiwa itu memang kayak tersistem dan para pelaku-pelaku itu boleh dibilang itu profesional. Dalam beberapa peristiwa itu biasanya memang diawali sebuah informasi bahwa di sebuah tempat atau di sebuah daerah itu ada orang yang diyakini bahwa dia itu adalah pelaku dukun santet. Bahkan di beberapa titik di Banyuwangi yang setelah terjadi kisruh itu kan kita saling tukar informasi. Jadi ada orang yang dituduh dukun santet. Saat itu mudah sekali memberikan tuduhan kepada orang. Dan ini menimbulkan satu kekhawatiran. Semua orang yang diduga atau yang punya indikasi itu semua terdata. Dan datanya itu ya juga dari masyarakat. Dengan spontanitas, pergerakan massa itu kayak seakan-akan ada yang mengkoordinatori, ada yang mengkondisikan. Bahkan ada yang sampai
khawatir diteror, dituduh. Semuanya modusnya sama. Pegang, seret, penggal. Ada yang hingga kepalanya pecah, ada yang pakai senjata tajam melukai, kemudian hingga meninggal. Dieksekusi dengan cara dibacok ataupun ada yang dipatahkan lehernya semacam itu. Jadi polanya itu sebenarnya hampir sama begitu. Ya, beliau meninggal. Sampai akhirnya saya cek di depan pintu. Di sanalah pas bapak saya dieksekusi. Pak! Bapak! Pak! Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Akhirnya warga ini juga melaksanakan hal-hal yang menaikkan kapasitas kanuragannya seperti gemblengan atau Pengisian-pengisian yang manfaatnya untuk kekebalan. mencari guru atau mencari kiai-kiai sakti untuk mengamankan wilayah kami. Agar tidak bisa dilihat orang, yang intinya untuk menjaga dirinya dan lingkungan. Kisah yang sangat menjadi trauma di Banyuwangi tahun 1998 terjadi di daerah saya. Yang itu pukul 12.30, 00.30 terlihat di atas genting itu bayangan berkelebat hitam antar genteng yang terakhir di genteng masjid, dua orang yang berpakaian ninja. Yang dibidik adalah bapak saya yang di situ posisinya tidur, yang bangun adalah ibu dan kakak saya yang ikut berjaga. Ketika ada bayangan hitam dua dan itu berpakaian ala ninja, padahal semua masyarakat dan santri-santri semua berjaga di sepanjang jalan. Dengan begitu mudahnya penjagaan di jalan, itu para ninja dua itu langsung terbang di atas masjid. Setelah itu yang dibidik adalah bapak saya. Ketika itu ibu terbangun dan langsung membangunkan kakak saya yang paling besar. Kakak saya langsung ambil pengeras suara, berteriak kepada masyarakat bahwa ada ninja di situ. Lanjut, si masyarakat langsung bergerak mengepung rumah saya. Si ninja juga berlari ke atas atap. Ada salah satu orang yang di situ ilmu kanuraganya juga lumayan tinggi. Setelah lewat atas genteng, juga dikejar lewat atas genteng juga, ketangkap kurang lebih 300 meter dari lokasi saya, dan disitulah satu ninja tereksekusi mati. Jadi satu-satunya ninja yang kena massa, yang ketangkap massa, itu ninja yang membidik bapak saya. Ketika itu ninjanya itu mau dibakar setelah dibunuh atau dikebumikan. Ada salah satu warga yang di situ menyampaikan, kita kebumikan
satu lubang 2 orang. Nah, disitulah kuburannya perkiraan masih ada di situ, di tempat pemakaman, ada tandanya Ninja 98. Masih ada perkiraan batu nisan yang dari kayu itu ditulisin Ninja 98 2 orang. Itu di bawahnya. Itu yang segambaran ketika ninja tertangkap tangan. Mungkin itu. Di makam umum ini adalah tempat dimakamkannya orang-orang yang terkena pembunuhan peristiwa 98. Baik itu pembunuhan dukun santet atau pembunuhan terkait tentang ninja. Sejarah mencatat, dari Februari hingga Oktober 1998, ratusan jiwa di Banyuwangi terenggut nyawanya secara brutal oleh gelombang kegelapan di balik sosok ninja. Peristiwa itu meninggalkan luka yang tak juga kunjung sembuh. Hingga kini, dalang di balik tragedi itu masih bersemayam dalam kabut misteri. Tak tersentuh hukum, tak terungkap motifnya. Membekas trauma mendalam bagi para korban, terpatri dalam ingatan keluarga yang ditinggalkan. Stigma dukun santet melekat, menghantui nama baik mereka. Bahkan setelah puluhan tahun berlalu, janji rehabilitasi dari pemerintah hadir. Namun, keadilan sejati, pengungkapan pelaku dan motif di balik tragedi ini masih menjadi harapan yang tak juga kunjung terpenuhi. Di tengah luka, Banyuwangi berjuang untuk sembuh. Kota ini bukan lagi sekedar bayang-bayang kota santet, melainkan tempat di mana budaya, pariwisata, dan harapan baru mulai bersemi. Namun, di setiap sudut desa, di setiap cerita yang berbisik, tragedi pembantaian dukun santet 1998 tetap menjadi pengingat bahwa kebenaran yang terkubur tak pernah benar-benar hilang. Hingga kini, pelaku sebenarnya belum juga terungkap.